Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu saat ini untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Dan saya berharap setiap kita tetap terus ada dalam keadaan mengandalkan Tuhan, karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Ada segala sesuatu dalam hidup kita digoncangkan. Karena itu yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apapun yang ada di muka bumi ini akan digoncangkan. Tetapi setiap kita orang-orang percaya, kita hidup bukan berpegang kepada keadaan. Keadaan bisa digoncangkan, kita hidup berpegang kepada Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus yang tidak pernah akan bisa digoncangkan. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali diingatkan bahwa hidup kita harus bergantung kepada firman, kepada iman, dan kepada tuntunan Allah melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kesempatan yang dahsyat, kesempatan luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami terus dibaharui melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap. Itulah yang membuat kami kuat menghadapi keadaan tantangan zaman hari-hari ini. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus pernah menyampaikan suatu perkataan yang memang benar-benar tegas. Dan ini pun yang harus kita ingat gitu ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan ayat 23. Yesus bilang begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Saudara dikasih dalam Tuhan, ini pelayanan spektakuler gitu kan. Karena orang-orang yang dikatakan kepada Tuhan Yesus berkata bahwa kami sudah bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, bahkan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Jadi orang-orang ini melayaninya good, melayaninya baik, luar biasa. Tapi kenapa di ayat 23 Tuhan Yesus bilang begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Kita udah melayani dengan dahsyat, kita udah melayani dengan luar biasa, kita udah bernubuat demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Nah loh, kan ada sesuatu yang aneh berarti yang kita lakukan pada saat itu. Orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang mengusir setan, orang-orang yang mengadakan banyak mujizat, ada sesuatu yang aneh. Kenapa tiba-tiba Yesus tidak pernah mengenal mereka? Dan Yesus bilang, dikatakan selanjutnya, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh, jadi yang membuat Yesus menolak mereka adalah karena mereka adalah pelaku-pelaku, pembuat-pembuat kejahatan. Oh, di sisi lain pelayanan mereka luar biasa. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka mengadakan banyak mujizat. Tetapi di sisi lain mereka juga melakukan kejahatan. Karena konteksnya bicara Matius 7 ayat 22-23 ini, Yesus sedang membicarakan tentang nabi-nabi palsu, sudah dikasih dalam Tuhan, yang terlihat melayani, yang terlihat pelayanan luar biasa. Sudah, itu baik, itu dahsyat luar biasa. Jadi ingatlah, bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, tetapi hubungan kita pun dengan sesama kita tuh harus dahsyat luar biasa. Yesus menegur mereka pembuat kejahatan. Ini maksudnya apa pembuat kejahatan? Karena mereka masih melakukan hal-hal yang jahat kepada sesama mereka, sesama manusia. Pelayanan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan baik, dahsyat luar biasa, tetapi hubungan mereka dengan sesama itu hancur, kejahatan. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Jadi hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita ngaku hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan Tuhan luar biasa, tetapi hubungan kita dengan sesama kita hancur, berantakan, saudara.
Wah, tidak sedikit orang melayani ibadah dari hari Minggu. Luar biasa, penuh talenta, penuh kasih karunia. Tetapi hubungan dengan suami hancur, rumah tangga hancur, istri rumah tangganya hancur. Hubungan orang tua dengan anak berantakan, mertua dan menantu saling serang. Tapi giliran di gereja, shalom. Waduh, luar biasa. Saudara, orang-orang seperti inilah yang ditegur Yesus. Aku tidak mengenal kamu. Nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, hari ini kita diingatkan, yuk perhatikan, kalau engkau sudah merasa hubunganmu dengan Tuhan baik, ayo sesama kita juga harus diperhatikan. Hubungan dengan suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, tetangga, sesama manusia juga harus dibangun. Jangan hanya kepada Tuhan saja kita bilang, wah yang penting hubungan saya dengan Tuhan kan baik pendeta, yang penting hubungan saya dengan Tuhan kan terjalin baik. No, Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Perhatikan ini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Ini bicara orang sedang datang kepada Tuhan, saudaraku. Orang bicara orang sedang akan datang beribadah kepada Allah. Tiba-tiba Tuhan bilang, engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu, sesamamu terhadap engkau. Hubungan manusia dengan sesamanya. Ya, ayat 24 Tuhan Yesus bilang apa? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu apa? Kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi ketika engkau sedang mempersembahkan sesuatu, engkau sedang membangun hubungan dengan Tuhan, tiba-tiba engkau teringat nih, aduh, hubunganku dengan suamiku, dengan istriku, dengan anakku, mentuaku, orang tuaku, menantuku, tetanggaku, dan sesama kita belum beres. Tuhan bilang begini, tinggalkan dulu persembahanmu itu, berdamai dulu dengan mereka. Setelah selesai berdamai, baru engkau kembali datang mempersembahkan. Dengan kata lain, Tuhan gak mau kita jadi orang-orang yang munafik. Terlihat wah rohani sekali, tapi hubungan kita dengan sesama berantakan. Tuhan Yesus akan bilang, aku tidak mengenal kamu pembuat kejahatan. Yuk kita perhatikan yuk hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hanya hubungan secara vertikal saja yang kita perbaiki, tetapi hubungan secara horizontal pun harus kita maintain, harus kita perbaiki, saudaraku. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus, itu yang juga diingatkan melalui karya salib Tuhan Yesus. Hubungan kita dengan Allah sebagai hubungan vertikal, dan hubungan kita dengan sesama sebagai hubungan horizontal pun harus terjalin baik. Jangan sampai kita pikir kita sedang mengasihi Tuhan, wah kita hidup secara harmonis dengan Tuhan, ternyata kita tidak dikenal Tuhan hanya karena hubungan kita dengan sama kita berantakan dan kita menjadi pembuat kejahatan dengan sama kita. Yuk sama-sama kita benahi hubungan kita dengan sama kita, karena saya percaya betul orang yang hubungannya dengan Tuhan baik, maka harusnya melahirkan buah yang hubungan dengan sesamanya baik. Karena perkenalan kita dengan Tuhan akan membawa hubungan yang harmonis dengan sesama. Sebaliknya, kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, maka hubungan kita dengan sesama pun seharusnya tidak akan pernah baik. Karena dampak dari hubungan kita dengan baik dengan Tuhan, maka akan ada dampak kepada hubungan dengan sesama yang melahirkan sesuatu yang baik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami gak mau jadi orang-orang yang munafik, yang terlihat mengenal Allah lebih dahsyat, tapi hubungan kami dengan sesama hancur, hubungan kami dengan sesama berantakan, sehingga kami di pemandangan mata Tuhan tidak dikenal, dan kami hanya dikenal sebagai pembuat kejahatan. Oleh karena kami berlaku jahat kepada sesama kami, oleh karena kami berlaku jahat terhadap suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu kami. Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada kami juga hati yang mengasihi sesama kami, manusia. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, Roh Kudus terus berperkara dalam hati kami, sehingga ketika hubungan kami baik dengan-Mu ya Bapa, maka kami pun melahirkan hubungan yang sehat dengan sesama kami manusia. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan
memampukan kami untuk tetap terus berjalan dalam kebenaran. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya disampaikan firman disembuhkan mereka yang berbeban berat. Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kekuatan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.